Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Yaqulu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jemaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala pemberian dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dengan rasa syukur kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat tersebut. Dalam artian bahwa dalam kenikmatan yang kita nikmat ada keberkahannya, sehingga nikmat yang ada memberikan manfaat kepada kehidupan kita. Dan rasa syukur ini perlu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala setiap saat, karena Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kenikmat kepada kita dengan sifat rahmannya, mengasihi hamba-hambanya, tidak pernah memandang hamba ini saya beri nikmat, hamba ini tidak saya beri nikmat. Dalam artian bahwa mungkin kadangkala kita dalam menikmati kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat tersebut. Mungkin kita lalai, mungkin kita melakukan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak sukai, hal-hal yang Allah murkai, tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan sifat rahmannya tidak pernah mencabut kenikmatan sedikit pun daripada kehidupan kita. Dan sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala, Allah limpahkan seluruh makhluknya. Bahkan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini belum sudut sekalipun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada mereka kenikmatan. Bahkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala bukan sekadar tidak mengenal Allah. Mungkin dari mereka mendorong manusia, mendorong umat untuk benci dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala sekalipun, tetapi sifat rahmannya tetap ditunjukkan kepada seluruh makhluknya. Akan tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu sifat dari Allah Subhanahu wa taala yang dikhususkan bagi hamba-hamba yang Allah ridhai, hamba-hamba yang Allah pilih, yaitu sifat rahimnya, sifat sayang, sifat cintanya kepada hamba-hambanya, yaitu hamba-hamba yang beriman. Mereka itu yang Allah khususkan. Dan mudah-mudahan dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan tersebut, keberkahan, sehingga kita bisa memanfaatkan kalimat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sifat rahim, yaitu cinta dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diistiqamahkan Allah Subhanahu wa taala dalam manhaj ini. Kita diistiqamahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ajal menjemput kita. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kita hidup di zaman ini mungkin bisa kita katakan bahwa al-jahiliyatu tsaniyah. Mungkin kita berada pada zaman jahiliyah yang kedua, yang mana jahiliyah yang pertama sebelum datangnya Islam. Mungkin kalau seandainya kita membaca cerita ataupun mendengar kisah tentang kehidupan umat sebelum datangnya Islam atau dikenal dengan zaman jahiliyah, di situ pembunuhan di mana-mana, perzinahan, merajalela, perjudian, tidak menghargai harkat dan martabat wanita, khamar menjadi konsumsi setiap harinya. Lalu kita melihat kondisi umat sekarang ini, kemudian kita melihat kehidupan nyata, mungkin kita melihat bahwa ternyata tidak jauh bedanya. Setiap saat kita melihat di media sosial menjadi bahan konsumsi kita, pembunuhan terjadi terus menerus dalam setiap harinya. Perzinahan juga, kasus perzinahan terus bermunculan menjadi bahan konsumsi masyarakat. Bahkan di tempat yang orang anggap suci sekalipun, mohon maaf, di tempat yang mungkin orang tua menitipkan anaknya merasa bahwa tempat itu aman, dalam pondok pesantren, mohon maaf, itu pun terjadi perzinahan. Saking kejamnya fitnah pada zaman saat ini, anak berani membunuh orang tuanya. Saat ini minuman khamar juga tidak asing di kalangan remaja kita. Bahkan contoh yang paling kecil, coba kita saksikan anak-anak kita di waktu yang usia SD. Lihat ketika mereka bermain bola atau bermain di lapangan atau berkumpul dengan teman-temannya, tidak terlepas dari ucapan mereka, ucapan yang sangat jorok, ucapan yang mungkin kalau kita dengar dulu mungkin kita merasa risih dengan ucapan tersebut, tapi sekarang seolah-olah hal tersebut menjadi hal yang lumrah, hal yang biasa. Seluruh nama-nama binatang diucapkan di hadapan kita, dan mungkin di antara kita merasa bahwa tidak ada apa-apa dengan mereka karena saking maraknya anak-anak kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Ini adalah jahiliyah. Tetapi ikhwan dan akhwat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman ini nanti akan hadir, mungkin ada di antara kita sudah menyaksikan tentang fitnah yang paling dahsyat, fitnah yang paling mengerikan dari yang saya ceritakan tadi, yaitu fitnah kebaikan. Tidak bisa kita bedakan antara kebaikan dengan kebatilan, semuanya tercampur. Yaitu zaman yang dimana akan hadir para pemimpin, para pendakwa malah menjerumuskan manusia pada kesesatan, ingin menjatuhkan manusia pada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dikisahkan oleh Hudzaifah bin Yaman ketika berdiskusi dan berdialog dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Hudzaifah mengatakan, "Kana an-nas yas'aluna 'anil khairin wa kuntu as'alu 'anil syarrin makhafatan an yudrikani." Dahulu biasanya para sahabat bertanya tentang amalan kebaikan yang dengannya ia ingin lakukan. Akan tetapi pada waktu itu saya malah bertanya tentang keburukan karena saya takut terjerumus dalam keburukan tersebut. Fakultu, lalu Hudzaifah mengatakan, "Ya Rasulullah, kunna fi jahiliyatin wa syarrin." Dahulu kami hidup pada masa jahiliyah yang penuh dengan keburukan. Faja'ana Allahu bihadza khair. Lalu Allah Subhanahu wa taala datangkan kebaikan ini, yaitu diutusnya engkau sebagai nabi, dijadikan syariat sebagai tuntunan hidup kami. Allah Subhanahu wa taala hilangkan kekufuran dan kesyirikan yang merajalela di waktu yang kami lalui. Lalu dia mengatakan, "Hal ba'da hadzal khairi min syarrin?" Apakah setelah kami menikmati kebaikan seperti ini akan datang keburukan lagi? Akan datang masa-masa keburukan lagi? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qala na'am." Tentu pasti akan datang keburukan pada masanya. Lalu Hudzaifah mengatakan, "Faqultu hal ba'da dzalika syarrin min khair? Hal ba'da dzalika syarrin min khairin?" Lalu setelah datang keburukan, apakah akan kembali
masa kebaikan menimpa kami akan menikmati kebaikan lagi seperti yang kami nikmati pada saat ini. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala na'am, tentu kebaikan itu akan datang lagi. Wa fihi dakhanat, akan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kebaikan itu bersifat dakhanat. Faqultu ya Rasulullah, wa ma dakhanu? Kata Hudzaifah, ya Rasulullah, apa itu dakhanu? Faqal qaumun yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadi. Yaitu akan datang sekelompok manusia yang tidak mengikuti sunnahku dan tidak mengikuti petunjukku. Ta'rifu minhum wa tunkiru. Di antara mereka ada amalan-amalan yang kalian kenal menjadi sebuah kebenaran, akan tetapi ada amalan-amalan yang kalian ingkari karena itu tidak dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Hudzaifah bertanya lagi, hal ba'da khairi min syarrin? Apakah setelah kebaikan yang bersifat dakhanun tersebut akan datang keburukan lagi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala na'am, tentu akan datang keburukan lagi. Faqal du'atun ala abwabi jahannam man ajabahu qadhafuhu fiha. Itu para pemimpin, para dai, para ulama, orang-orang yang ingin menjerumuskan manusia pada kesesatan. Barang siapa yang mengikuti mereka maka akan dilemparkan ke dalam api neraka. Hudzaifah merasa kaget. Adakah orang-orang seperti itu? Kalau seandainya dia bermaksiat, ya keburukannya akan pada dirinya. Ini orang-orang bukan sekedar menjatuhkan dirinya sendiri, tapi ingin menjatuhkan orang-orang ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Hudzaifah, sifhum lana ya Rasulullah. Beritahukanlah kepada kami siapa mereka ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum min jildatina. Mereka dari kalangan kita. Yatakallamuna bi alsinatina. Mereka berbicara seperti kita berbicara, mungkin mereka berbicara bahasa Arab. Mungkin di antara mereka ada yang berbicara dengan penuh hikmah, dengan penuh nasihat, tapi dalam hati mereka sangat busuk, ingin menjerumuskan manusia pada kesesatan. Lalu Hudzaifah mengatakan, faqultu ya Rasulullah, madza tara in adarakani dzalik? Wahai Rasulullah, apa saranmu ketika zaman tersebut menimpaku atau saya berada pada zaman tersebut? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talzimu jama'atal muslimina wa imamahum. Maka yang harus kamu lakukan Hudzaifah, berpegang teguh pada jamaah kaum muslimin yang benar dan di bawah naungan para pemimpin yang benar. Fakultu, lalu Hudzaifah melanjutkan, tidak berhenti sampai di situ. Lau lam takun lahumul jamaah awalal imam. Ya Rasulullah, jika semua kelompok tersebut tidak benar, jika jamaah semuanya tersesat, apa yang harus saya lakukan? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'tazil tilkal firaqallaha. Maka jauhilah seluruh kelompok-kelompok tersebut, walau an ta'udda ala asalin syajaratin hatta yudrikal mautu wa anta ala dhalik. Jauhilah seluruh kelompok-kelompok tersebut, menghindar sampai pun digambarkan sampai kamu walaupun hidupmu menjauhinya, sampai kamu menggigit akar dari pohon. Artinya sampai walaupun kamu menghindar hidup sendirian dalam kehidupan yang sengsara menderita, itu pun harus kamu lakukan sampai maut menjemputmu untuk menyelamatkan imanmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Sahihain Bukhari dan Muslim dengan lafaz Imam Muslim di nomor 1847. Jemaah, ini fitnah jemaah. Akan datang sebuah fitnah yang kebaikan tidak bisa kita bedakan. Ini baik atau buruk, semuanya tercampur. Bahkan lebih buruk daripada itu, ulama yang kita percayai malah
menyesatkan manusia pada kesesatan, menggiring manusia pada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah mengatakan bahwa jikalau kamu berjumpa dengan orang-orang seperti itu maka menghindarlah, walaupun kamu akan hidup sendiri dalam keadaan susah hingga maut menjemputmu. Maka ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berbicara dan jauh dengan hadis ini, maka yang menarik adalah perkataan Hudzaifah bin Yaman pada penggalan pertama hadis. Kata Hudzaifah, "Kana nas yas'aluna 'anil khair wa kuntu as'alu an syarrin makhafatan an yudrikani." Biasanya para sahabat bertanya tentang amalan kebaikan yang ingin dilakukan. Tetapi Hudzaifah malah bertanya tentang keburukan. Karena dia takut jikalau tidak mengetahui keburukan, takut terjerumus ke dalam keburukan tersebut. Karena kaidah mengatakan man lam ya'rif syarran waqa'a fiha atau waqa'a fihi. Barang siapa yang tidak mengetahui keburukan dan tidak mengenalnya, dia akan terjerumus ke dalam keburukan tersebut. Dan hal ini disampaikan oleh Umar bin Khattab. Innama tunqadul 'ural Islam urwatan idza nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyat. Sesungguhnya ikatan Islam akan terputus satu demi satu. Idza nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Jikalau generasi yang tumbuh dalam Islam mereka tidak mengenal perkara-perkara yang buruk. Mereka tidak mengenal mana yang menjadi syirik. Mereka tidak memahami apa itu bid'ah. Mereka tidak bisa membedakan mana yang batil dan mana yang hak. Akibatnya apa? Mereka menganggap bahwa kebatilan adalah kebenaran, kebenaran adalah kebatilan, menganggap sunnah menjadi hal yang asing, menganggap bid'ah merupakan sebuah amal ibadah, bahkan yang lebih parah adalah membenci kebenaran tanpa ia sadari. Maka semuanya itu karena apa? Tidak mengenal keburukan. Maka jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam syariat bukan hanya sekedar perintah yang dijalankan, akan tetapi larangan yang harus kita jauhi. Sangat jelas dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Jikalau saya perintahkan kepada kalian tentang sesuatu, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Wa idza nahaitukum anhu fajtanibu. Akan tetapi larangan tidak ada tawar menawar. Tidak ada kompromi, harus dijauhkan apapun itu keadaannya. Perintah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerjakan sesuai dengan kemampuanmu. Tetapi larangan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fajtanibu. Apapun yang terjadi harus dijauhi larangan tersebut. Menandakan bahwa kita harus mengenal keburukan sehingga kita bisa menjauh keburukan tersebut. Maka hadis ini menarik. Jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Dan banyak ayat yang senada dengan ini. Fattaqullaha mastata'tum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya bahwa agama kita agama yang i'tidal wa tawassut. Agama yang pertengahan, tidak membebankan penganutnya. Maka menjadi hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau Nabi dihadapkan dengan dua perkara, maka Nabi sering memilih perkara yang ringan dikerjakan dan mudah dilaksanakan. Ketika safar, Nabi sering mengqasar salatnya. Salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar mathna. Tidak memberatkan umatnya. Bahkan sifat berlebihan dalam agama lah yang menjadi tercela. Wa iyyakum wal ghulu fa inna ahlaka man kana qablakum al ghulu fiddin. Berhati-hatilah dengan sifat berlebihan dalam agama. Karena sesungguhnya yang menghancurkan umat sebelum kalian adalah mereka telah berlebihan dalam agama. Dalam konteks ini bukan berarti kita menganggap remeh agama ini, akan tetapi jangan sampai kita menjadikan agama sebagai beban hidup kita. Inna dina yusrun fala tu'assiru. Agama ini mudah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dipersulit. Maksudnya apa?
kerjakanlah amal sesuai dengan kemampuan, jangan dipaksakan. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat quantity, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat kualitas dari amal ibadah kita. Jikalau tahajud kita kerjanya mampunya 2 rakaat, tafadhol kerjakan. Itu lebih baik daripada 8 rakaat. Kita mengatakan ana harus sholat 8 rakaat. Pokoknya tahajud harus 8 rakaat. Tapi dalam sepekan cuma 2 hari, kemudian 5 harinya hilang karena apa? Capek. Setelah itu dia menyimpulkan, kok agama seperti ini banget ya? Agama sesusah ini ya? Inna dina yusrun fala tu'assiru. Agama ini mudah. Justru yang dikerjakan adalah apa yang menjadi kesanggupan kita. Ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Ini rumusnya. Amal yang paling dicintai Allah itu dikerjakan konsisten, istimrar, istiqomah, terus menerus, walaupun itu kelihatannya sedikit. 2 rakaat tahajud ya, fadhol dikerjakan, yang penting konsisten setiap hari. Al-Quran tidak mampu sejuz, selembar 2 lembar, intinya konsisten, jangan sampai sejuz setelah itu hilang sebulan, tidak pernah membacanya karena menganggap berat banget agama ini. Al-qasda tablugu, kaidahnya dalam hadis Nabi, al-qasda tablugu, bertengah-tengah lah, bersikap bertengah-tengah, kamu akan sampai pada tujuan. Kembali kepada yang disampaikan di sini, bahwa Hudzaifah bertanya tentang keburukan agar dia tidak terjatuh kepada keburukan tersebut, dan hal ini juga disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar, alladzina, ayat 18, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Itu orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang paling baik darinya. Tafsir Qurtubi, Imam Al-Qurtubi menukilkan penggalan perkataan Ibnu Abbas, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, alladzina yasma'una al-hasana wal qabih fayatahaddatsu bil hasan wa yakaffu an qabih. Wa qil alladzina yastami'una al-Qur'ana wa ghair fayattabi'una al-Qur'an. Yang dimaksud dengan alladzin ayat ini adalah orang-orang yang mendengar perkataan yang baik dan buruk, kemudian mereka mendengarkan perkataan yang buruk lalu melakukan perkataan yang baik. Ada juga ulama tafsir mengatakan orang yang mendengarkan Al-Quran dan selain Al-Quran, mereka mengerjakan yang di Al-Quran kemudian meninggalkan selain Al-Quran. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang ini, lalu Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada mereka, kemudian Allah sampai mengatakan ulaika humul ulul albab, mereka itulah yang memiliki akal sehat, yaitu orang-orang yang mengetahui keburukan dan kebaikan, lalu melakukan kebaikan kemudian meninggalkan keburukan. Maka penting bagi kita dalam berthalabul ilmi, jangan hanya sekadar pengen untuk melakukan kebaikan kemudian yang dipelajari hanya apa sih yang menguntungkan saya, tapi harus diwaspadai keburukan-keburukan, jangan sampai kita terjerumus dan tanpa kita sadari bahwa hal itu adalah keburukan karena kita tidak mengetahui itu adalah sebuah keburukan. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaan pertama yang dilontarkan oleh Hudzaifah bin Yaman setelah dia menceritakan tentang kenikmatan yang alami setelah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala zaman jahiliyah, maka kata Hudzaifah, fahal ba'dal khairi min syarrin? Apakah setelah kebaikan akan datang sebuah keburukan? Nabi mengatakan qala na'am, dan ungkapan ini ditanya oleh Hudzaifah 4 kali. Ini menandakan apa? Perjalanan umat tidak selalu lurus, ada fase naik turunnya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dalam hal urusan dunia, kadang dalam bisnis kita dapat keuntungan, kadang juga rugi. Dalam hal kehidupan kadang kita bahagia, kadang juga ditimpa kesusahan, kemudian kegelisahan. Roda berputar dalam kehidupan manusia. Tetapi yang harus kita waspadai adalah iman kita. Dan ini menjadi sunnatullah. Yusbihu ar-rajulul kafiran wa yusbihu rajulul mu'minan wa
wa yumsi kafir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan datang suatu masa yang orang di pagi harinya beriman, sore harinya sudah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, ingkar, menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Atau di sore harinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lagi semangatnya beramal, tetapi ketika datang waktu paginya sudah futur. Semangat itu hilang. Maka di awal hadis ini Nabi mengatakan, fabadir bil a'mal, bersegeralah melakukan kebaikan. Fitanan kaqita'il lailil muslim, sebelum datang fitnah yang digambarkan seperti sepotong malam yang gelap. Arti bahwa akan datang sebuah fitnah yang tidak bisa kita bedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka sebelum datang fitnah tersebut, segeralah beramal kebaikan. Karena orang bisa saja menjual agamanya hanya mendapatkan keuntungan dunia sesaat. Maka yang harus kita selamatkan diri kita, karena roda berputar, jangan sampai iman ini lepas daripada diri kita. Jangan menunda-nunda sebuah kebaikan. Nikmatani maghbunun fihi makathir minan nas, as-sihat wal faraq. Dua kenikmatan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia lalai darinya, manusia terfitnah darinya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ada yang berkumandang nanti ketika iqamat. Qadarullah, sebelum iqamat datang tamu yang penting, harus dilayani. Karena keasikan dengan tamunya, tanpa dia sadar waktu sholat pun lewat. Itu karena apa? Menunda kebaikan. Ada uang di saku, datang pengemis, niat untuk bersedekah, tapi nantilah, mungkin nanti akan lewat lagi pengemis. Qadarullah datang musibah, kemalingan, ataupun ada keluarganya yang tertimpa musibah, uang yang ditadinya diniatkan untuk sedekah sebagai tabungan akhiratnya, tetapi karena ada hal yang urgent dikeluarkan, akhirnya sedekah tersebut tidak dilakukan. Itu karena apa? Sepele, mengakhirkan kebaikan. Maka sebelum iman ini hilang daripada diri kita, jangan sampai kita mengakhirkan kebaikan. Jika Allah Subhanahu wa taala menitipkan niat dalam diri kita untuk melakukan kebaikan, segera lakukan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Dan yang kedua, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap diteguhkan imannya. Yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetaplah hatiku kepada agamamu. Ini doa yang harus kita panjatkan. Karena sangat bahaya jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inna rajulun la ya'malu bi'amalin ahli jannah hatta ma bainahu wa bainahu illa dhira', fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amalin ahli nar fayadkhuluh. Seseorang melakukan kebaikan ahli surga, jaraknya sangat dekat dengan sejengkal, sebentar lagi ketika meninggal masuk surga. Tapi jarak yang sejengkal ini, qadarullah, di akhir hayatnya melakukan keburukan, Allah wafatkan dia dalam keadaan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu bil khawatim, tidak ada manfaatnya seumur hidup kita melakukan kebaikan tapi akhir hayatnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu bil khawatim, yang dilihat adalah akhir hayat kita, apa yang kita perlu buat. Maka selagi belum terlambat, apapun niat yang terbesit dalam diri kita, lakukan kebaikan. Ini bukan sebuah fitnah jemaah. Fitnah mengakhirkan kebaikan itu fitnah yang tanpa kita sadari, fitnah yang sangat besar yang hadir dalam diri kita, karena kita tidak bisa menguasai ini. Maka untuk menghindari itu, terus berdoa kepada Allah dan segera pada kebaikan selama ada kesempatan, selama ada hati untuk niat untuk melakukan kebaikan. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam jawabnya, dia mengatakan dakhanun, kebaikan yang masih samar, dukhan, asap yang masih abu-abu, belum kelihatan jelas. Sunnah campur bid'ah, hak campur batil. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala talbisul haqqa bil batil, jangan campur adukan antara kebaikan dan kebatilan. Ibnu Taimiyah mengatakan ahlul bid'ah yukhallituna al-haqqa bil batil. Orang-orang pelaku bid'ah sering mencampurkan antara hak dan batil. Dan Ibnu
Qayyim al-Zawjiyah juga mengatakan al-bid'ah la ta'ti sarihatan. Bid'ah itu tidak datang dengan jelas. Bal talbisuhu libasal haq. Akan tapi dibungkus dengan kebenaran. Mana ada orang yang sampai saat mengatakan sholat maghrib 3 rakaat dikit tambah 4, itu bid'ah jelas. Subuh ngantuk kuranglah 1 rakaat. Gak ada orang yang melakukan kebidah seperti itu, gak ada. Karena jelas. Bal talbisuhul haq. Akan tapi bid'ah muncul dibungkus dengan kebenaran. Tahlilan. Siapa yang katakan bid'ah? Zikir. Itu bid'ah. Zikir ibadah. Siapa yang katakan salah? Membaca dalam tahlilan, baca Al-Quran. Apakah baca Al-Quran itu salah? Siapa yang mengatakan salah? Doa. Dalam tahlilan ada doa. Apakah itu salah? Lihat, orang membungkus sebuah keburukan dengan kebaikan. Tahlilan mereka rincikan agar apa orang menganggap itu adalah kebaikan. Al-bid'atu la ta'ti sarihatan bal talbisuhu libasal haq. Tidak mungkin orang langsung mengatakan ini buruk. Orang akan mengingkarinya, tetapi dibungkus dengan kebaikan sehingga orang mengikutinya. Maulidan. Nah, kami kan cuma membaca kisah-kisah Nabi. Apa salah? Orang mengenal sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ ada nasihat, ada mau'idah. Apa salah nasihat dilakukan waktu itu? Di situ ada salawat. Apakah salah membaca salawat? Orang membungkus itu dengan kebaikan-kebaikan sehingga kita mengira bahwa ini bukan sebuah bid'ah, ini kebaikan. Buktinya dijelaskan tadi. Dan ini kita dapati di mana-mana. Orang ini menetapkan bid'ah dibungkus dengan kebatilan, dibungkus dengan kebenaran. Maka kita harus berhati-hati dengan hal-hal tersebut. Maka fitnah yang paling halus adalah yang menyerupai kebenaran. Ini fitnah yang paling halus. Sehingga tanpa kita sadari, oh ini adalah batil. Karena dibungkus dengan kebenaran. Kita menganggap, oh ini adalah benar. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan, dakhanan qaumun yastanuna bi ghairi sunnatin wa yahduna bi ghairi hadid. Penyimpangan ini adalah mereka tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tidak menjadikan sunnah sebagai standar kehidupan mereka, bal membuat jalannya sendiri. Sedangkan hadisnya jelas dari Aisyah, pesan Rasulullah SAW sangat jelas, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan perbuatan baru, mengada-ngada perbuatan baru, fi amrina hadha, bukan urusan dunia, antum a'lam bidunyakum, kata Rasulullah SAW. Tetapi yang difikirkan oleh Nabi adalah fi amrina hadha, dalam urusan agamaku, fahuwa raddun, jangan harap akan diijabah Allah Subhanahu wa taala, akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Capek kita beribadah akan tetapi tidak bernilai sedikit pun di mata Allah Subhanahu wa taala. Malah bahkan mungkin kita akan berdosa karena kita mengada-adakan perbuatan, menambah-nambah perbuatan yang belum pernah dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sangat bahaya, kata Allah Subhanahu wa taala surat An-Nur ayat 63, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang berhati-hati dengan orang-orang yang menyelisih perintahku. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsir an amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa sabilih wa manhajih wa tariqatih wa sunnatih wa syari'atih. Yang dimaksud dengan ayat ini, berhati-hatilah orang yang melanggar perintahku adalah mereka yang melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melanggar sunnahnya, melanggar jalan yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melanggar perintah syariat. Maka Imam Malik bin Anas mengatakan, lan yusliha akhir hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Generasi akhir umat ini tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali menjadikan generasi awal sebagai panutannya, kecuali meneliti jalan yang sudah dibawakan oleh generasi awal, karena mereka sudah membuktikan
kejayaan mereka. Maka ini yang harus kita hati-hati jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fitnah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan yang paling buruk menimpa umat ini adalah du'atun ala abwabi jahannam. Para pemimpin, para dai, orang-orang yang menjerumuskan manusia pada kesesatan. Dan manusia tidak menyadari akan hal tersebut. Dia menganggap bahwa alim ulama ini adalah yang benar, tanpa ia sadari bahwa ia menjerumuskan manusia pada kesesatan. Perkataannya penuh hikmah, penuh dengan nasihat, tetapi hatinya sangat busuk, ingin menjerumuskan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 41, "Wa ja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nar wa yawmal qiyamati la yunsarun." Dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru manusia ke neraka, dan pada hari kiamat mereka tidak akan mendapatkan pertolongan. Dan penyesalan jikalau kita mengikuti golongan tanpa kita tabayun atau tanpa kita melihat dasarnya terlebih dahulu. Yang penting dia benar. Yang penting ustadz ini kalau berkata benar. Jamaah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam panutan kita, manusia yang terbaik yang pernah hadir atas permukaan bumi ini, ketika berdiskusi dengan para sahabatnya, kadang Allah Subhanahu Wa Taala lebih membenarkan pendapat sebagian sahabatnya. Banyak ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk membenarkan perkataan Umar bin Khattab dibandingkan perkataan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini bukan menandakan bahwa Umar lebih baik daripada Nabi, akan tapi menandakan bahwa Nabi adalah manusia biasa, salah wajar. Nabi bisa salah. Lantas mengapa kita menjadikan seorang yang belum tentu ma'sum? Apapun yang dikatakan tentu benar. Golongan ini yang dinamakan pasti benar. Tanpa kita merujuk apa dasarnya, apa landasannya, maka patokan kita jelas. Apa yang dikatakan? Allahu wa Rasul. Hadisnya sahih atau enggak? Apa yang disampaikan ayatnya? Oke, ayat berkaitan dengan apa? Pemahamannya sesuai dengan yang disampaikan atau dipaham oleh para sahabat atau tidak? Ini landasan kita. Kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja keliru dalam mengambil sebuah keputusan sehingga Allah menurunkan ayat untuk membenarkan keputusan tersebut. Lantas mengapa kita harus menjadikan manusia akhir zaman yang tidak maksum, yang penuh dengan dosa sebagai standar kebaikan? Ini merupakan perbuatan salah. Karena penyesalan jamaah kita rasakan sendiri. Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabil. Ya Allah, kami dahulu mentaati pemimpin-pemimpin kami, orang-orang yang kami anggap pembesar-pembesar kami, yang kami anggap mereka itu benar, akan tetapi padahal mereka menyesatkan kami dari jalan kebenaran. Rabbana atihim di'fai minal adab. Ya Allah, tolong berikan mereka azab 2 kali lipatnya. Wal'anhum la'nan kabira. Dan laknat mereka dengan laknat yang besar. Lihat, penyesalan baru kita ucapkan ketika kita meninggal. Bahkan jamaah, syaitan dan setiap saat ingin menjerumuskan manusia pada jalan kemaksiatan. Ketika diputuskan perkara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, wa qala syaitanu lamma qudiyal amr, syaitan akan berkhutbah pada saat seluruh perkara telah diputuskan, manusia telah mendapatkan catatan amalnya. Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada kalian dengan janji yang benar, wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Dan saya juga berjanji dengan janji kepada kalian, tetapi hari ini saya mengingkari perjanjian itu. Dahulu saya menyesatkan kalian, maka pada waktu ini saya ingkar dengan janji-janjiku. Fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li. Hari ini saya tidak memiliki kekuasaan. Saya tidak memiliki kekuatan untuk menyelamatkan kalian. Saya pada saat itu hanya menyuruh kalian. Fastajabatum fala talumuni walumu anfusakum. Salah kalian, kenapa kalian mendengarkan ucapanku?
Kenapa kalian mendengar bisikan-bisikanku? Kenapa kalian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Fala talumuni. Maka jangan salahkan diriku. Walumu anfusakum. Salahlah diri kalian pribadi. Lihat syaitan. Syaitan bisa berkata seperti itu lantas. Bagaimana dengan orang yang kita anggap soleh, yang kita menjadikan dia standar kebaikan tanpa melihat apa yang diucapkan itu baik atau benar, benar atau salah. Oh, ini perkara yang menyelamatkan dunia dan akhirat kita jamaah. Ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syaitan tidak bisa memberikan pertolongan kepada kita. Bagaimana dengan orang-orang yang kita anggap beriman tersebut, anggap tidak pernah salah. Maka harus kita hati-hati dengan untuk mengikuti seseorang. Jamaah Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyesatkan manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka dari golongan kita, umat Islam. Berbicara dengan penuh hikmah, dengan nasihat, tetapi sebenarnya mereka ingin menjerumuskan manusia daripada kesesatan. Dan banyak kita saksikan. Bukan sekedar orang Islam. Orang non-Islam sekalipun saat ini mereka belajar Al-Quran. Bahkan mereka menguasai seluruh tafsir-tafsirnya. Bahkan ada yang menghafal Al-Quran. Tapi niat mereka adalah untuk menyesatkan umat Islam. Dan ini harus kita wanti-wanti, harus kita waspadai. Harus kita kuatkan iman kita. Maka solusinya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Harus berpegang teguh pada jamaah kaum muslimin dan di bawah pemimpin mereka. Tidak boleh keluar dari jamaah kaum muslimin. Jamaah yang benar, jamaah yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah juga mengatakan, iftaraqatin yahud ihda wa sab'ina firqatan. Kaum Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Wa iftaraqatin nasara ithnatain wa sab'ina firqatan. Kaum Nasara terpecah menjadi 72 golongan. Wa iftaraqat ummati thalatha wa sab'ina firqatan. Sedangkan umatku terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahida. Semuanya di neraka kecuali satu golongan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat bertanya, qalu ma hiya ya Rasulullah? Apa itu golongannya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi wa ashabi. Itu golongan yang saya bawakan dan diikuti oleh para sahabatku. Manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan manhajnya para sahabat, manhajnya generasi yang mendapatkan tazkiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairul quruni qarni, thumma yalunahum, sebaik-baik generasi adalah generasiku dan para sahabat. Thumma yalunahum tabi'in, thumma yalunahum tabi'u tabi'in. 3 generasi yang mendapatkan tazkiyah langsung dari Rasulullah SAW. Itulah kita jadikan patokan. Jikalau hari ini kita mendapatkan jamaah yang standarnya merujuk pada 3 generasi ini, maka jangan sampai kita keluar pada jamaah tersebut. Karena zaman sekarang tidak bisa kita bedakan mana yang hak dan mana yang batil. Semua yang tercampur. Yang dimaksud Rasulullah adalah khanun, kebaikan yang masih bersifat samar-samar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan wa'tasamu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah pada tali agama Allah Subhanahu wa taala dan jangan kamu bercerai-berai. Mungkin azan dulu. Tim jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan mungkin 3 menit. Maka solusi yang disampaikan dalam hadis tadi, ketika Hudzaifah bin Yaman bertanya kepada Rasulullah SAW tentang keburukan-keburukan, lalu Rasulullah SAW menyampaikan berbagai banyak fitnah yang akan muncul, dan mungkin di zaman kita sudah melihat fitnah-fitnah tersebut. Maka Rasulullah SAW, talzimu jama'atal muslimin wa imamahum. Harus berpegang teguh pada jamaah kaum muslimin. Maka standar jamaah yang dimaksud di sini jelas
dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah pada para khulafa rasyidin, pada khulafa rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk. Wa'addu 'alaiha bin nawajid. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan walaupun kalian harus menggigitnya dengan gigi geraham. Artinya bahwa harus berpegang teguh apapun keadaannya, harus jangan sampai lepas dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalannya para khulafair rasyidin. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Dan jangan sekali-sekali mengada-adakan perkara baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena sesungguhnya perkara yang baru itu termasuk dalam perkara yang sesat. Dan ini standar daripada semua jamaah, yaitu kembali kepada jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jalannya pada khulafa rasyidin dan jalannya para sahabat. Tidak mengapa jumlahnya sedikit, tidak mengapa kelihatannya tidak kuat jamaahnya, karena patokan dari jamaah, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al jama'atu man wafaqal haqq walau kunta wahdak. Yang dimaksud dengan jamaah adalah yang sesuai dengan kebenaran, walaupun kamu sendiri di jamaah tersebut, kamu sendiri pada posisi tersebut. Al jama'atu ma wafaqal haqq walau kunta wahdak. Standarnya itu, jamaah adalah yang sesuai dengan kebenaran walaupun engkau sendiri pada posisi tersebut. Jadi tidak berpatokan dengan jumlah dan tidak berpatokan kekuatan, akan tetapi dipatokan dengan kebenaran. Apa itu kebenaran? Sunnatul Rasul wa khulafa'ir rasyidin wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Maka inilah solusi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah akhir zaman yang sudah disebutkan tadi. Kebaikan tidak bisa kita bedakan dengan keburukan. Kemudian akan datang jamaah, akan datang da'i, akan datang pemimpin-pemimpin orang-orang yang malah menjerumuskan manusia pada kesesatan. Maka solusinya kita kembali kepada hadi Nabi, sunnah Nabi, kembali kepada golongan yang di atas sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Banyak salah, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.